Kemarin saya dihajar oleh teman-teman PMI Korea. Kan kita bisa belajar minimal dari pengiriman tenaga kerja kita ke Korea Selatan yang boleh dibilang relatif bagus lah. Yang bagus itu Hong Kong, Taiwan. Ya. Kalau Korea itu juga nggak terlalu bagus, biasa aja. Pelajaran apa Pak dari situ sehingga untuk implementasi ke depan untuk yang Bapak? Kalau saya melihatnya kuncinya satu, dia harus memahami bahasa. Yang kedua dia harus punya skill yang tersertifikasi ya. Yang ketiga dia harus berangkat secara prosedural. Yang keempat mentalnya harus bagus. Kalau itu aman kita. Ya ini tugas negara menyiapkan ini seperti apa? Nanti targetnya G2G ya Pak ya? P2P ya saya, P2P. Kalau G2G saya nggak terlalu menagret. Oh. G2G itu kalau ada ya kita laksanakan. Karena kayak Korea nggak mau kalau nggak G2G. Kemarin ini P3MI yang saya nggak suka di P3MI ini. Kemarin saya dihajar oleh teman-teman PMI Korea sebagian karena salah paham atau pahamnya salah terhadap statement saya karena dipotong-potong di TikTok tuh tong gitu ya, dipotong-potong. Saya sebenarnya ngomong Korea itu biasa-biasa saja, bukan dalam konteks kerjasamanya. Mohon maaf ya, ini saya cerita sedikit. Yang G2G ini ada yang namanya roster. Roster itu anak-anak yang sudah tes bahasa, sudah lulus bahasa Korea, tapi masih belum terserap. Ini roster. Jumlahnya sekarang hampir 13.000. Tidak terserap. Dan negara, kami, kementerian, nggak bisa nahan supaya mereka daftar terus. Nggak bisa. Karena perjanjiannya memang begitu. Makanya saya agak ini protes itu. Ini apa perjanjian apa nggak apple to apple nih? Mereka daftar, bayar anak-anak ini daftar $28, $8 masuk ke negara, $20 diambil oleh lembaga itu. Daftar terus, sekarang sudah 12.000 hampir 13.000. Ini kalau diteruskan Januari ini akan menjadi 21.000 Pak. Ekonomi Korea lagi slow down, pemerintahan politiknya juga lagi begitu. Nah, kalau ini kita tambah terus, nggak ada penyerapan sampai 50.000, tiba-tiba 50.000 ini demo ke istana, apa yang terjadi? Masalah sosial Pak, masalah politik. Itu yang saya sebenarnya ingin. Saya lagi mikir gimana caranya ini saya urai supaya anak-anak ini yang sudah bayar, yang sudah bekerja keras, ikut tes, bisa keterima di Korea ini. Gimana caranya? Harus ada renegosiasi. Kalau bengkak terus, nggak ditahan ini, berat Pak, bahaya Pak. Itu yang saya ngomong, tapi disalahpahami di medsos. Nggak apa-apa, di politik itu biasa. Ngomong di medsos kita biasa. Orang ngomong di depan aja kita nggak peduli kok daripada ngomong. Ya, maksudnya sebagai orang politik udah biasa dihajar, dihejar, itu udah makanan hari-hari. Tapi tidak boleh dibiarkan, karena itu keresahan mereka. Kita harus jawab, meluruskan proporsi yang sebenarnya. Itu satu contoh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ke depan kita berusaha, kita bekerja sama, seluruh perjanjian menurut saya harus saling menguntungkan. Jangan perjanjian itu nggak menguntungkan dua belah pihak, dua negara atau dengan perusahaan atau P2P
atau yang lewat perorangan, bahkan UKSP apa ya, untuk kepentingan usaha sendiri. Ini harus sama menguntungkannya, Pak. Udah nggak ada saatnya saling merugikan sekarang ini. Kolaborasi itu harus mutualisme, simbiosis.